Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang fluida statis. Yang pertama yaitu tentang tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut, atau bisa dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Perhatikan contoh soal berikut. Dina memiliki massa 50 kg menggunakan sepatu hak tinggi. Jika tumit hak yang dipakai Dina dianggap berbentuk lingkaran dengan jari-jari 1,5 cm, tekanan yang dilakukan Dina pada lantai sebesar. Nah, di sini ya, persamaannya adalah P sama dengan F per A. Sehingga F-nya atau gayanya itu kan massa Dina dikali dengan percepatan gravitasi atau M kali G dibagi dengan luas penampang yang menyentuh lantai, yaitu ini ya, setengah pi r kuadrat atau tumit dari hak tersebut ya, setengah pi r ini yang 1,5 kuadrat. Sehingga kita masukkan nilainya 50 kali 10 dibagi setengah pi kali 1,5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, karena kita harus konversi ke meter dulu ya. Dan kita bisa menemukan hasilnya adalah 14,14 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri, yang dirumuskan dengan pH sama dengan rho GH. Rho ini adalah massa jenis zat cairnya, H ini adalah kedalaman dari permukaan zat cair. Jadi dari atas ini ya ngukurnya seperti itu. Nah, ada dua kasus di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida. Nah, di sini tinggal dijumlahkan saja rho GH-nya. Jadi rho GH yang di atas ditambah dengan rho GH yang di bawah. Nah, selanjutnya yaitu ada tekanan hidrostatis pada pipa U yang berisi gabungan fluida. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Ada fluida A dan fluida B. Fluida A memiliki tinggi H1 dan fluida B memiliki tinggi H2. Nah, di sini ada garis putus-putus ini untuk menentukan ya, mengukur H1 dan H2. Jadi H1 dan H2 ini diukur pas di pertemuan antara dua fluida ini. Nah, seperti ini. Nah, pada saat tekanan ini ya. Nah, tekanan hidrostatis ini kan hanya dipengaruhi oleh H-nya saja. Penarikan garis putus-putus ini untuk menentukan titik yang sama. Pada saat titik yang sama pada fluida yang sejenis, maka tekanannya akan sama seperti ini. Nah, sehingga di sini kita bisa memasukkan ya, tekanan di sini dan di sini kan sama. Rho 1 GH1 sama dengan rho 2 GH2. Sehingga perbandingannya atau persamaannya tinggal rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Jadi pas di sini itu pas sama dengan yang di sini, karena ini kan dia berada di titik yang sama itu. Nah, perhatikan contoh soal berikut ya. Di sini sebuah penampung berbentuk kubus menampung air sebanyak 8.000 liter. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kuadrat dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, besar tekanan hidrostatis pada suatu titik yang berada pada 80 cm dari dasar penampung adalah, jadi penampungnya itu seperti ini, kayak bak mandi gitu, berbentuk kubus seperti ini ya. Ini kubus, sisi-sisinya kan sama ya, tinggi, panjang, lebarnya kan sama. Nah, titiknya itu berada di sini, 80 cm dari dasar, sehingga H yang dipakai kan ini ya, sisi ini dikurangi dengan 80 cm. Nah, di sini kan kita menggunakan persamaan yang P sama rho GH, jadi yang kita pakai adalah H-nya ini ya. Nih, yang sisi dikurangi dengan 80 cm. Kita bisa mencari sisinya dari persamaan volume kubus. Volume kubus adalah sisi pangkat 3. Nah, sisi, kalau ingin mencari sisi kan berarti akar pangkat 3 dari volume kubus. Volume kubusnya kan dia masih desimeter kubik ya. Jadi di sini 20 desimeter kubik sama dengan 2 meter.
Nah, H di sini, kembali lagi H di sini adalah sisi ini dikurangi 80 cm, karena 80 cm kan dari dasar penampung, sedangkan H itu ngukurnya dari permukaan air, gitu ya. Nah, di sini H sama dengan 2 meter, ini ya, sisinya ini, dikurangi 0,8 meter. 80 cm dijadikan meter ya, 0,8, sehingga H sama dengan 1,2 meter. Kita masukkan ke persamaan P sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya 1000, G-nya 9,8, H-nya 1,2, sehingga kita bisa mendapatkan P sama dengan 11.760 Pascal. Pascal atau Newton per meter kuadrat itu sama ya nilainya. Nah, selanjutnya ini untuk yang tadi ya, tekanan hidrostatis pada pipa U berisi gabungan fluida ini ya. Nah, di sini terdapat pipa U yang berisi dua fluida 1 dan 2. Fluida ini masih belum diketahui ya, dia jenisnya apa, fluidanya ini berisi apa. Nah, tapi yang di sini ya sudah ada keterangan bahwa dia diisi air. Jadi pipa U ini diisi air dengan fluida ini, fluida Rho 1 ini. Nah, pada saat diisi dua jenis fluida ini ternyata terdapat perbedaan ketinggian. Yang H1 ini 15 cm, sedangkan yang ini dia itu punya selisih 3 cm, sehingga H2-nya ini kan menjadi H1 min 3 cm, ya kan ya? Kan ada selisihnya 3 cm. Nah, Rho airnya sudah diketahui 1000 kg per meter kubik. Sekarang kita diminta untuk mencari Rho 1. Nah, kita menggunakan persamaan tadi ya, yang tekanan hidrostatis pada pipa U, yaitu Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Rho 1-nya kita cari ya, yang ini. H1-nya 15 cm, 15 kali 10 pangkat min 2 sama dengan Rho 2-nya ini, Rho air 1000 dikali H2-nya ini kan, H2-nya H1 min 3 cm, H1-nya 15 dikurangi 3 cm jadi 12 cm atau 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita masukkan nilainya, kita hitung sehingga kita bisa mendapatkan Rho 1 sama dengan 800 kg per meter kubik. Nah, dari informasi Rho 1 ini kita dapat mengetahui fluida yang diisikan di sini ini apa sih? Apakah minyak, apakah sabun? Nah, itu bisa kita cari. Selanjutnya yaitu ada hukum Pascal. Hukum Pascal itu berbunyi tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Nah, seperti ini. Misal kita tekan permukaan A1 ini ya, sehingga ada F1 ini. Nah, gayanya ini akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Tanpa mengurangi ini ya, tanpa mengurangi tekanannya ya, besar tekanannya itu sama. Sehingga sampai ke sini gitu ya, sampai ke A2 ini dengan gaya F2. Karena tekanannya itu sama kan berarti P di sini, tekanan di A1 dan tekanan di A2 itu besarnya sama. Tekanan kita lihat lagi ya di atas tadi, P sama dengan F per A. Sehingga di sini kalau P1 di penambang 1 ya F1 per A1, di penambang 2 ya F2 per A2 begitu. Jadi ini merupakan perbandingan dari dua penampang yang berbeda. Nah, pemberian gaya di penambang 1 ini akan lebih kecil daripada penambang 2, sehingga ini biasanya diterapkan pada dongkrak mobil seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan gaya yang banyak gitu ya, hanya tidak sebanyak yang masanya mobil itu gitu ya, atau beratnya mobil itu gitu ya. Jadi kita bisa memberikan gaya yang lebih sedikit daripada berat yang kita angkat itu tadi dengan menggunakan konsep hukum Pascal ini. Nah, perhatikan contoh berikut. Dongkrak mobil yang memiliki dua penampang digunakan untuk mengangkat mobil bermasa 1080 kg. Kedua penampang memiliki jari-jari masing-masing 2 cm dan 60 cm. Gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil untuk dapat mengangkat mobil sebesar. Nah, ini ya berarti kan
sama seperti yang ini. Kita gunakan persamaannya ya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kita masukkan. F1 ini kan gaya yang bekerja pada penampang kecil ini. Nah, ini yang akan kita cari. Dibagi, karena penampangnya ini itu kita ibaratkan seperti lingkaran gitu ya. Jadi, kita masukkan saja persamaannya setengah pi R kuadrat kan. Ini 20 cm. Penampang kecilnya kan R-nya yang 20 cm ini kan. Memiliki jari-jari kan, berarti dia penampangnya lingkaran. Ya, setengah pi R kuadrat. Nah, R-nya 20 cm 0,2 meter ya. Kuadrat sama dengan F2-nya, berarti kan massa mobil dikali dengan percepatan gravitasi atau 10 meter per sekon kuadrat gitu ya. Ini dibagi setengah pi R yang besar ini, jari-jari yang besar, 60 cm atau 0,6 meter. Nah, di sini berarti kan F1 per ini kan setengah pi-nya yang di kiri dan di kanan saling membagi, sehingga F1 per 0,04 sama dengan 1800 dibagi 0,36. 0,04 dan 0,36 dia kan bisa saling membagi ya. Yang sini tinggal 1, yang sini tinggal 9 begini ya. Sehingga F1 sama dengan 10.800 bagi 9 atau 1.200 Newton. Nah, ini ya, kita bisa mengangkat 10.800 Newton hanya dengan gaya 1.200 Newton. Berarti kan sangat lebih kecil ya, hanya 1/9-nya dari gaya yang kita angkat. Tuh, sangat membantu sekali ya untuk kehidupan kita penerapan hukum Pascal ini. Nah, di sini juga ada yang terakhir, hukum Archimedes. Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, ini gaya apung ya. Hukum Archimedes ini menjelaskan tentang gaya apung. Nah, gaya apung atau gaya angkat fluida itu terhadap suatu benda yang dicelupkan ke dalam fluida tersebut, itu besarnya dirumuskan dengan Fa sama dengan rho fluida dikali dengan G dikali dengan volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup ke dalam fluida tersebut. Atau juga gaya apung itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam zat cair. Misal kita ingin mengukur berat batu di udara ya, atau di luar wadah yang berisi air gitu ya, di luar bak. Nah, itu 30 Newton. Pada saat kita ukur di dalam air gitu ya, batunya kita masukkan dalam air, terus kita ukur beratnya ternyata hanya 24 Newton. Berarti kan terdapat bantuan gaya angkat di situ ya, atau gaya apung yang sebesar 6 Newton. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah balok kayu dengan ukuran 4 x 10 x 20 cm dimasukkan ke dalam air. Volume balok kayu yang terendam air adalah 90%. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, besarnya gaya angkat air terhadap balok adalah, nah persamaannya kan Fa sama dengan rho fluida dikali G dikali dengan fluida yang tercelup. Berarti kita harus mencari ini ya, volume balok, salah. Begini, mohon maaf ya. Ini volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup gitu ya. Nah, sedangkan yang ini, pada kasus ini volume balok yang terendam air atau yang tercelup kan 90% dari volumenya. Berarti kan kita harus menghitung volume baloknya, lalu kita kalikan dengan 90%. Seperti ini, volume baloknya 80 cm kubik dikalikan 90%, jadi 720 cm kubik. Kita rubah ke dalam meter kubik menjadi 720 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Kita masukkan ke persamaan gaya apung ini ya. Rho fluidanya 1000, G-nya 10 dikali volume benda yang tercelup. Itu ini 720 kali 10 pangkat min 6
sehingga kita bisa mendapatkan gaya apung yang sebesar 72 Newton. Terima kasih.